alkali tanah fosfor, kemudian ada titan juga, kemudian ada alkali klorin, kemudian brom, kemudian molybdenum, tungsten, turmalin, kuarsa. Kemudian ada juga endapan hidrotermal, ya, besi, tembaga, emas, arsenik, timbal, seng, perak, nikel, kobalt, arsenik, karbonat, oksida, sulfat, fluorida. Udah jelas. Itu tadi yang plutonik atau intrusif. Nah, bagaimana yang ekstrusif atau vulkanik? Ini ada SN atau timah, ya, kemudian emas, perak, dan logam-logam berat, emas, perak, ya, kemudian tembaga, endapan. Kemudian yang kedua, klasifikasi endapan galian menurut Lingen. Lingen tahun 1929, ya, yang pertama, endapan yang terbentuk melalui proses konsentrasi kimia, suhu dan tekanan yang bervariasi. Di dalam magma, proses diferensiasi yang terjadi, ya. Jadi diferensiasi magma ini terjadi karena ada proses penurunan temperatur dan penurunan tekanan, ya. Jadi kalau di dalam magmanya sendiri itu ada dua, ya, endapan magma, ya, segresi magma mati cair di temperatur dari 700 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Kemudian tekanannya juga sangat tinggi. Selanjutnya, endapan magma pegmatif. Temperaturnya sedang ke sedang tinggi, ya. Ini dari 300 sampai 500 derajat Celcius. Temperatur tekanan juga sangat tinggi. Kemudian dalam badan batuan. Nah, dalam badan batuan ini ada konsentrasi karena adanya penambahan dari luar atau epigenetik. Asal bahan tergantung dari erupsi batuan beku. Ya. Ini terdiri atas yang pertama oleh hembusan langsung bekuan atau dari magma, ya. Dari efusif, sublimat, fumarol, ini temperatur 100 sampai 600 derajat Celcius dengan tekanan yang sedang. Kemudian dari proses intrusif membentuk batuan beku metamorfik, ya, atau igneous metamorphic deposit, temperatur 500 sampai 800 derajat Celcius, tekanan sangat tinggi. Kemudian oleh penambahan air panas yang terisi bahan magma, ya, ada beberapa endapan hipotermal dengan temperatur 300 sampai 500 derajat Celcius, tekanan sangat tinggi. Kemudian endapan mesotermal, tekanan temperatur 200 sampai 300 derajat Celcius, tekanan sangat tinggi. Kemudian endapan epitermal, ya, temperatur 50 sampai 200 derajat Celcius, tekanan sangat tinggi. Endapan teletermal, tekanan
tekanannya rendah, temperaturnya rendah. Kemudian endapan xenothermal, temperaturnya tinggi rendah, tekanan sedang atmosfer. Namun yang sering kita jumpai nanti ada yang yaitu meso dan heavy. Kemudian asal bahan tidak tergantung aktivitas magma, sirkulasi air meteorit pada kedalaman sedang, temperatur 0 sampai 100 derajat Celcius, dan tekanan sedang. Konsentrasi bahan dalam suatu badan itu sendiri. A. Konsentrasi oleh metamorfisme dinamik dan regional, temperatur sampai dengan 400 derajat Celcius. Kemudian tekanan tinggi. Yang kedua, konsentrasi air tanah dalam, temperatur 0 sampai 100 derajat Celcius, tekanan sedang. Kemudian konsentrasi oleh lapukan batuan dan lapukan residu dekat permukaan, temperatur 0 sampai 100 derajat Celcius, tekanan sedang atmosfer. Dalam masa air permukaan, oleh interaksi larutan, tekanan 0 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian tekanan sedang. Ada dua aktivitas, reaksi anorganik dan reaksi organik. Yang kedua oleh penguapan pelarut. Endapan-endapan yang dihasilkan melalui proses konsentrasi mekanis, temperatur dan tekanan sedang. Yang ketiga, ini menurut Sennerhund tahun 1941, endapan itu dibagi menjadi tiga. Endapan intrusif dan magmatitae, endapan pneumatolitik, dan endapan hidrotermal. Endapan pneumatolitik itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama urat-urat teknatit, kemudian urat-urat pneumatolitik, dan ubahan pneumalitik kontan. Yang ketiga, endapan hidrotermal. A. Asosiasi emas dengan perak. Yang pertama, kompak hypabisal. Ya, ini karena kita ngejar ke bahan galian industrinya ya. Ini adalah emas dan perak. Yang pertama, kompak hypabisal atau jebakan dalam. Urat-urat emas, kuarsa, katatermal sampai hipotermal. Endapan-endapan impregnasi mengandung emas pada batuan silikat. Endapan-endapan ubahan atau replacement mengandung emas pada batuan karbonat. Endapan-endapan emas timbal selenium mesotermal. Kemudian yang kedua, kompak subvulkanik atau dekat permukaan. A. Urat-urat emas, kuarsa, dan urat-urat perak emas profilitik epitermal. Yang kedua, urat-urat emas telurida epitermal. 3. Urat-urat emas selenium epitermal. 4. Endapan-endapan emas alulitik. 5. Endapan-endapan perak epitermal. Ini menurut Sennerhund 1941. Kemudian ada tambahan asosiasi pirit dan tembaga, asosiasi timbal perak seng, asosiasi perak kobalt nikel bismut uranium,
Asosiasi Timah Perak Tangsan Bismut, Asosiasi Antimon Raksa Arsen Selenium, Asosiasi Nir Sulfida, Asosiasi Nir Metalik. Yang keempat, endapan-endapan ekshalasi atau evaporate. Kemudian yang keempat, klasifikasi endapan bahan galian menurut Petrasek. Yang pertama, endapan biji magmatogen. 1. Endapan magmatik cair intramagmatik. Endapan pegmatitik atau perimagmatik. Endapan pneumatolitik atau perimagmatik. Artinya ini primomagmatik. Kemudian endapan hidrotermal apomagmatik, endapan vulkano sedimen topo. Yang kedua, endapan hasil pelapukan. Ada 3 bagian. Endapan hasil pelapukan mekanis, ya, contoh zona-zona eluvial. Kemudian endapan hasil pelapukan kimiawi, ya, contohnya laterit, ya, atau nikel, ya. Endapan hasil pelapukan, ya, nikel hidrosilikat. Kemudian endapan sedimenter. Endapan sedimenter yang pertama, endapan sedimenter mekanis, ya, adanya proses transportasi, misalnya AU, ya, kemudian timah. Kemudian endapan sedimenter kimiawi dan sindiagenetik. Endapan hasil larutan pelapukan yang terkonsentrasi di daerah kering, misal endapan Copper Red Bed. 2. Endapan hasil larutan pelapukan larutan garam yang termigrasi, misal endapan timbal dan seng Mississippi. Endapan oolitik marin, misal Feolitik, Mnolitik. 4. Endapan sulfida sedimenter, ya, semisal di Cuxhaven. 5. Endapan akibat pengaruh pemisahan bakteri, ya, semisal Bochairenhorn dan Danau. 4. Endapan metamorfosa. Ada 2 jenis endapan metamorfosa, yaitu endapan metamorfosa kontak dan endapan metamorfosa regional. 5. Endapan metamorfogen. Ada 3 bagian. Endapan metamorfosa hidatogen, endapan metamorfosa magnetogen, endapan granitisasi, misal endapan sulfida berbentuk skelet. 6. Endapan regenerasi. Endapan regenerasi yang pertama, endapan hidrotermal sekunder, ya, semisal endapan timbal atau zinc di batuan gamping. Yang kedua, endapan regenerasi palingen, misalnya endapan timah, perak atau ya, di Bolivia. Ya. Kemudian tahun 1981, Matt L. Jensen dan Alan M.
mengembangkan klasifikasi endapan kalian sebagaimana berikut. Ya. Teori proses tipe deposit, kalau kita perhatikan di tabel ini, ya, terbentuk oleh proses internal, ya. Kristalisasi magmatik, ya, atau magmatic crystallization. Apa proses yang terjadi? Presipitasi mineral biji sebagai unsur utama atau unsur minor batuan beku dalam membentuk disseminated gratis atau segregasi. Ya, dari proses ini ada 3 tipe deposit yang dihasilkan. Yang pertama disseminated decomponent, ya. Kemudian mineral REE di carbonalates, ya, atau REE adalah rare element, ya, atau mineral jarang. Yang ketiga, semua deposit granit, basalt, dunit, nephelin, dan syenit. Kemudian selanjutnya segresi magmatik, ya, atau magmatic segregation, ya, kalau tadi kristalisasi magmatik, ini segresi magmatik, ya. Prosesnya apa? Proses pemisahan mineral biji oleh kristalisasi traktinasi dan proses yang berhubungan selama diferensiasi magma, ya. Jadi di sini terjadi pemisahan liquid, ya, atau liquid immiscibility, pemisahan sulfida dari magma, larutan sulfida oksida atau oksida yang terakumulasi bawah silikat atau diinjeksikan ke dalam batuan samping atau pada sejumlah kasus dioksikan ke permukaan. Nah, ini ada, ya, yang pertama tipe depositnya itu layer chromit di Great Dyke Zimbabwe dan Barsfeld Complex USA. Kemudian tubuh biji tembaga nikel Sudbury Kanada. Kemudian deposit titanium Allan Lake Quebec Kanada. Kemudian ada teori hidrotermal, pengendapan dari hot aqueous solution yang bisa berasal dari magmatik, metamorfik, atau sumber lainnya. Apa tipe deposit yang dihasilkan? Yang pertama, vein dan stockwood, timah tungsten, tembaga, ya. Kemudian deposit tembaga porfiri, dan yang terakhir sekresi lateral, ya, atau lateral secretion. Prosesnya adalah difusi material bentuk biji atau gang dari batuan samping ke dalam patahan atau struktur lainnya. Ada 2 tipe depositnya juga. Yang pertama tipe deposit tembaga, ya, contoh di Yellowknife Kanada. Yang kedua deposit emas, ya, contoh di Mother Lode Amerika. Kemudian proses metamorfik atau metamorfik proses. Prosesnya adalah metamorfisme kontak atau regional yang menghasilkan deposit mineral industri. Deposit pirometasomatik atau slag terbentuk oleh proses replacement batuan samping di sekitar intrusi.
konsentrasi awal atau founder elemen biji oleh proses metamorfisis seperti granitisasi, alterasi. Contohnya ini, kalau yang pertama metamorfisme kontak itu ada dua, ya. Deposit andalusit transvaal RSA, kemudian deposit garnet NBSA. Kemudian yang kedua deposit pirometasomatik. Yang pertama deposit lembaga McKay USA dan Craigmont Kanada. Yang kedua deposita UNICEF Perancis. Kemudian untuk konsentrasi awal ini beberapa feed emas dan deposit disseminated nikel dalam tubuh ultrabasa atau ultraviolet. Tadi baru yang proses internal. Sekarang yang proses eksternal atau terbentuk dari proses eksternal. Ya, secara teori akumulasi mekanik prosesnya adalah konsentrasi gravitasi. Mineral resisten ke dalam endapan laser. Contohnya tipe deposit mas laser di Malaysia, mas laser di Pon Kanada, deposit kaolin di Georgia Amerika. Yang kedua proses eksternal yaitu precipitasi sedimenter atau sedimentary precipitation. Prosesnya presipitasi elemen dalam suitable sedimentary environment atau dengan tanpa intervensi organisme biologis. Nah, ini contohnya tipe depositnya ada di Banded Iron Formation of the Precambrian Shield, deposit mangan Ciatri USSR, deposit evaporate chain Eropa, deposit fosfat Florida. Yang ketiga, dari proses eksternal adalah proses residual. Prosesnya itu pencucian atau leaching elemen yang mudah larut dari batuan dan meninggalkan elemen yang tidak larut sebagai material sisa. Ini contohnya nikel laterite di Caledonia, bauksit Bulgaria, Prancis, Jamaika dan Arkansas. Ya, sebenarnya di Vale juga ada, ya, di Ko, negara, cuman pada saat itu kan belum ada dia di 1981. Selanjutnya yang keempat, terbentuk oleh proses eksternal itu adalah pengayaan sekunder atau supergen, secondary of supergen enrichment. Prosesnya itu pencucian leaching elemen beberapa dari bagian atas suatu deposit mineral dan kemudian dipresipitasikan pada kedalaman untuk membentuk konsentrasi yang tinggi. Nah, tipe deposit beberapa bonanza emas perak, kemudian bagian atas sejumlah deposit tembaga porfiri. Oke, lanjut. Volcanic exhalate, ya, atau sedimentary exhalate, exhalation hidrotermal di permukaan, biasanya di bawah laut dan umumnya menghasilkan tubuh biji stratiform atau seperti berlapis. Ada beberapa tipe depositnya. Yang pertama contohnya di deposit program dasar di Magan Jerman, kemudian deposit Kuroko Jepang, kemudian Mercury Almaden Spanyol, kemudian deposit Solfatar Kaolin Sisilia. Ya, mungkin itu ya untuk pertemuan sore hari ini.
sebelum apa itu Amar ya, Itu bilangnya lah katanya kursinya kamera atau apa tuh. itu kenapa kok Mat dan suaranya nggak bisa ya. Mohon izin karena ini kita mau absen, akan di screenshot oleh ketua kelas, jadi teman-teman tolong ya. Mana Mas Rehan, silakan. Sudah di screenshot Mas Rehan, ini ada 4 page untuk absensi. Oke, silakan. Sudah semua atau belum? Kalau mau mulai bilang ya, kasih arahan. Page 1 dulu apa gitu, 1, 2, 3. Dari slide pertama dulu. Sudah. Dua lagi. Ya, ini untuk membantu klarifikasi absensi oleh tim akademik ya. Sudah Pak. Sudah semua? Baik, kita ketemu lagi. Jadi untuk sore hari ini materinya klasifikasi endapan ya. Nanti malam kita lanjut ke materi yang tentang fluida hidrotermal atau larutan hidrotermal. Ya, mohon izin nanti waktunya juga sama, sekitar 40 menit. Jadi saya harap hadir on time jam 8, nanti undangannya saya share di kalian ya. Mungkin itu. Kalau tidak ada lagi, ini kita tutup dulu. Silakan yang mau istirahat, makan, sholat. Di malam baru kita lanjut materi itu. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.